Bab 403, binatang kecil memamerkan kekuatannya. Gelombang melonjak di kolam darah, dan lapisan esensi berwarna darah menguap ke atas. Itulah esensi dalam darah raja, yang terus-menerus menyelimuti tubuh tulang berlian kuning Xiao Chen. Seluruh tubuh Xiao Chen hampir berwarna merah darah, dan kapiler yang menempel pada tulang berlian kuning menjadi lebih tebal dan cenderung tumbuh secara bertahap. Aroma buah-buahan tercium di udara, kaya dan harum. Keke memakan lebih dari selusin buah spiritual, dan perutnya menjadi bulat. Si kecil menyipitkan matanya yang besar karena mabuk dan bahagia. Saat melihat perubahan pada Xiao Chen, ia langsung dipenuhi rasa ingin tahu. Meskipun Xiao Chen bermeditasi dengan tenang, persepsi spiritualnya sangat tajam, dan segala sesuatu di sekitarnya benar-benar tercermin dalam pikirannya. Dia takut si kecil akan penasaran dan menyentuhnya dengan sembarangan, jadi dia segera mengingatkannya, ini adalah darah raja. Meskipun mengandung saripati darah kelas atas, darah ini juga mengandung sejumlah besar racun darah, yang cukup untuk membunuh orang kuat manapun di bawah level setengah leluhur. Jika kamu menyentuhnya dengan gegabah tanpa memurnikan racunnya, kamu pasti akan diracuni. Makhluk kecil itu membuka matanya lebar-lebar karena terkejut dan duduk di tanah seperti bayi yang baik. Gelombang, percikan, melonjak di kolam darah, dan teratai darah tiba-tiba muncul, bersinar dengan cahaya merah darah, menimbulkan bayangan kabur di seluruh istana bawah tanah, dan altar yang seluruhnya terbuat dari tengkorak di bawah Xiao Chen berkedip dengan warna-warna yang indah. Ah! Binatang kecil seputih salju itu sangat waspada. Ia memancarkan cahaya ilahi yang berwarna-warni dan melindungi Xiao Chen di dalam. Kemudian ia bergegas ke sisi Xiao Chen secepat mungkin dan menatap teratai darah itu dengan hati-hati. Esensi darah suci raja yang telah disublimasikan hingga ke titik tertinggi. Xiao Chen sangat terkejut. Setelah mengamatinya dengan saksama, dia benar-benar merasakan apa itu lotus darah. Dia berkata kepada binatang kecil seputih salju itu, "Keke, gunakan teknik kurungan untuk membawanya ke atas." Si kecil itu juga sangat bersemangat. Dengan cakaran-cakar kecilnya yang putih dan berbulu, cahaya ilahi yang berwarna-warni menyapu ke bawah dan memenjarakan lotus darah dalam sekejap. Binatang kecil ini mempunyai kekuatan gaib yang besar, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menandinginya. Teratai darah tidak melawan, dan kesadarannya tidak berfluktuasi. Itu adalah saripati murni darah suci, perlahan naik dan memancarkan sinar cahaya darah. Tiba-tiba terdengar suara tangisan bayi yang menyeramkan di dalam istana bawah tanah. Bayi berdarah itu pun berlari mundur bagai kilat berwarna merah darah, lalu membuka mulutnya dan menyemburkan cahaya darah, melesat ke arah Keke dan Xiao Chen. Kehampaan hancur, dan cahaya darah menyapu semua rintangan. Suara dengungan surgawi yang digetarkan Xiao Chen sulit untuk ditahan. Ini adalah kekuatan mengerikan dari alam tertinggi. Bayi darah berada di alam yang sama dengan Raja Dewa Pejuang dan Raja Sura. Aiya, binatang kecil Keke dengan cepat membawa teratai darah itu mendekat ke arah Xiao Chen, dan mengayunkan cakar kecilnya dengan marah, menyapu keluar sinar cahaya berwarna-warni, menghalangi semua tirai darah tebal di luar. Bayi berdarah itu menjerit dan tampak sangat ganas. Tiba-tiba, ia berubah menjadi cacing mayat berdarah, dan bahkan menunjukkan tanda-tanda menembus cahaya ilahi yang berwarna-warni. Itu cacing mayat darah. Xiao Chen tidak tahu sampai saat itu bahwa bayi darah itu bukanlah reinkarnasi dari roh raja, tetapi cacing mayat darah yang telah mencapai pencapaian spiritual dan mencapai alam yang menakutkan. Namun, itu tidak mengherankan. Cacing bangkai ini melahap darah raja setiap hari, jadi bagaimana mungkin ia tidak tumbuh dengan cepat? Keke akan menjinakkannya dengan surga yang hilang.
Xiao Chen diam-diam mengirim pesan kepada binatang kecil itu dengan indera spiritualnya. Cacing mayat darah ini belum pernah melihat keajaiban Taman Dewa. Jika ia memaksa masuk, ia akan menghancurkan dirinya sendiri. Si kecil mengedipkan matanya yang besar, mengernyitkan hidungnya yang lucu, dan dengan enggan membuka surga yang hilang. Makhluk kecil itu takut bahwa makhluk jahat ini akan mencemari tanah sucinya. Mayat yang berlumuran darah itu menerobos tirai cahaya berwarna-warni, melesat maju dengan cepat, dan menabrak surga yang hilang. Pada saat ini, cacing mayat darah yang awalnya ganas jatuh ke tanah seperti anjing mati yang tulang belakangnya dicabut. Cici. Semburan asap hijau mengepul dari rerumputan harum di taman suci. Racun darah mencemari sebagian besar bunga dan tanaman, dan bahkan tanahnya pun terkikis. Kekeburu-buru melambaikan kaki kecilnya dan memanggil kuali perunggu besar dari kedalaman surga yang hilang. Dengan suara, klang, dia menjebak cacing mayat darah di dalamnya. Dari mana kuali besar itu berasal? Oh! Ada istana surgawi yang disegel di Gunung Wui. Aku berusaha keras untuk mencapai bagian terdalam dan menemukan kuali besar ini. Ada banyak kacang manis di dalamnya, yang aku makan. Pada titik ini, si kecil tampaknya masih menikmati rasanya, dan bergumam, ini benar-benar manis. Ini membuat Xiao Chen terdiam. Kacang manis yang disebutkan oleh binatang kecil itu pastilah ramuan berharga yang ditinggalkan oleh para dewa kuno. Akibatnya, semuanya dimakan oleh makhluk kecil ini sebagai kacang manis. Mari kita segel cacing mayat darah ini di tripod perunggu terlebih dahulu. Bagaimanapun, ia telah mencapai alam makhluk tertinggi. Ia ditangkap karena tidak tahu tentang Paradise Lost. Jika ia dapat dikendalikan, ia akan menjadi kekuatan tempur yang tangguh. Xiao Chen tidak membunuh cacing mayat darah itu. Ia memiliki tujuan lain. Ia ingin bereksperimen dengannya dan para malaikat jatuh untuk melihat apakah ia dapat disegel ke dalam pohon suci klan naga dan dibawa ke dunia orang mati. Jika memungkinkan, aku bisa membawa bersamaku menjelajahi bagian terdalam benua kematian. Pada saat ini, Xiao Chen telah memurnikan semua racun dari teratai darah, dan kemudian menanamkannya di dada Huang Xuan. Seluruh teratai darah tampaknya tumbuh di antara tulang-tulangnya. Kabut darah menyebar, menutupi seluruh tubuhnya. Seluruh altar ditutupi oleh cahaya darah yang kabur, dan napas kehidupan beriak keluar. Xiao Chen tampak sangat sakral saat ini, duduk di sana tanpa bergerak dan tenang. Binatang kecil keke juga sangat gugup. Dia menahan napas dan dengan hati-hati melindungi Xiao Chen. Titik-titik cahaya merah darah mengalir di antara tulang berlian kuning Xiao Chen. Tulang sebening kristal itu dipenuhi dengan saripati kehidupan, dan teratai darah tampak mencair di antara tulang-tulang itu. Dipandu oleh teratai darah, esensi darah di kolam darah terus menguap dan berkumpul menuju Xiao Chen. Pada akhirnya, tulang berlian kuning itu sepenuhnya terendam dalam darah, teratai darah itu sepenuhnya menghilang, dan hanya awan kabut darah yang tersisa di sana. Fluktuasi kehidupan yang kuat menyebar ke seluruh istana bawah tanah. Namun, saripati kehidupan ini belum menjadi milik Xiao Chen, dan ia perlu memurnikannya secara menyeluruh. Raungan panjang terdengar dari luar istana bawah tanah, dan seluruh istana bawah tanah bergetar hebat. Sebuah kekuatan dahsyat turun dari langit, dan bahkan menghantam tanah dan menyebabkannya retak, menyebabkan seluruh istana bawah tanah runtuh. Raja Suralah yang melakukannya. Dia merasakan semua yang terjadi di istana bawah tanah dan mengganggunya dengan tingkat kultivasinya yang mengerikan di tingkat manusia. Setelah itu, dia melepaskan diri dari jeratan Raja Kegelapan Maonu, Seor. Ang raksasa yang telah terbangun dengan darah emas, dan langsung menghancurkan bumi hingga berkeping-keping,
menyerbu ke reruntuhan bawah tanah, dan membunuh Xiao Chen. Boom! Tanah runtuh, batu-batu besar beterbangan ke udara, dan Raja Sura menyerbu masuk. 13 tali dewa, seperti 13 ular piton berwarna darah, menari-nari dengan ribuan bayangan darah, mencekik Xiao Chen. Aiya, binatang kecil seputih salju itu tahu betapa kuatnya Raja Sura, jadi ia langsung membuka surga yang hilang dan menghalangi jalan Raja Sura. Ke-13 tali dewa diblokir di luar. Ashura Tiandao, sosok Raja Sura sungguh hebat. Ia tahu bahwa Xiao Chen tampaknya akan mengalami transformasi, dan ia tidak ingin melihat lawannya ini membuat terobosan. Dunia Sura turun, dan jutaan prajurit Sura muncul di dunia yang bagaikan mimpi, memancarkan semangat juang yang menakutkan dan aura pembunuh, menyatu menjadi hembusan napas penghancur dunia, mencoba menyegel seluruh istana bawah tanah di dalamnya. Pada saat ini, Xiao Chen sedang berada di saat kritis, menggunakan teratai darah sebagai pemandu untuk menyerap esensi di kolam darah. Dia percaya bahwa binatang kecil keke ada di sini untuk melindunginya, dan tidak ada yang bisa menerobos. Si kecil itu tidak mengecewakannya. Bahkan aura penghancur dunia dari Sura Heaven tidak dapat melakukan apapun terhadap Paradise Lost dan sepenuhnya hancur menjadi ketiadaan. Si kecil bahkan mulai melawan, sambil melambaikan sinar cahaya warna-warni. Selama Paradise Lost masih ada, kepada dasarnya tak terkalahkan. Benda kecil itu seperti kilatan petir, dengan cahaya warna-warni di sekelilingnya. Ia terus-menerus membelah 49 layar cahaya, dan dengan suara, bang bang bang, ia bahkan menerbangkan Raja Sura. Raja Sura dikenal sebagai Raja Surga. Setelah mencapai alam manusia tertinggi, dia sulit ditandingi di antara raja-raja dari ratusan ras. Pada saat ini, dia benar-benar marah. Kekuatan magis Sura Heavenly Dao ditekan oleh surga yang hilang dan dia tidak dapat mengerahkan kekuatannya yang mengerikan. Tangan kirinya tiba-tiba membesar dan berubah menjadi seukuran gunung, dan menamparkan ke depan. Dia menerobos 39 lapis tirai cahaya warna-warni milik Keke secara berurutan, dan akhirnya 13 tali dewa berwarna darah di tangan kanannya berubah menjadi setebal sebuah rumah, dan langsung menebas. Tali dan rantai itu direntangkan lurus, seperti pisau ajaib berwarna darah. Tanpa diduga, binatang kecil Keke tidak mundur, tetapi malah melesat maju. Kekuatan magis klan naga yang hebat memenjarakan segalanya, menyapu bersih segalanya, dan membunuh segalanya. Cahaya ilahi bersinar terang dan membubung ke langit. Keke melemparkan tirai cahaya warna-warni sebanyak 81 lapis, yang tidak hanya menghalangi tangan seperti gunung, tetapi juga memotong 4 dari 13 tali dewa. Crash! Tali suci yang putus jatuh ke tanah. Lalu, makhluk kecil itu memanggil keluar sebuah pohon suci setinggi palem, memegangnya dengan salah satu tangan kecilnya yang berbulu, dan melambaikannya berulang kali, maka ribuan sinar keberuntungan pun bermekaran. Boom! Itu benar-benar menyapu bersih Raja Sura, yang dikenal sebagai Raja Langit. Binatang kecil itu menunjukkan kekuatannya dan berada dalam kekacauan total. Pada saat ini, sekelompok raja asing bergegas ke sini dan menyaksikan semuanya dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka semua terkejut. Tak seorang pun yang menyangka bahwa makhluk kecil seputih salju itu, ditambah dengan Lost Paradise yang membuatnya tak terkalahkan, ternyata memiliki kekuatan tempur yang dahsyat, tak kalah hebatnya dengan kekuatan makhluk agung. Di antara mereka, Yan Qingcheng yang sangat anggun dan Yin Ying yang cantik adalah yang paling terkejut. Mereka tentu saja mengenal binatang kecil seputih salju itu, dan mereka terkejut dan bingung saat mengetahui bahwa makhluk kecil itu sebenarnya menjaga tengkorak berlian kuning itu. Aiya,
Si kecil memegang pohon suci setinggi telapak tangan di dadanya dan melirik ke arah raja dengan marah. Apakah kalian mengerti sekarang? Raja Sura melirik ke arah raja-raja itu. Sekarang, dia tidak perlu menjelaskannya lagi, karena semua raja sudah tahu bahwa Panji Raja pasti telah jatuh ke tangan Raja Kerangka Berlian Kuning. Dengan binatang kecil seputih salju ini sebagai kaki tangannya, bagaimana mungkin dia tidak mendapatkannya? Bunuh. Semua raja menunjukkan niat membunuh mereka, memamerkan kekuatan gaib mereka, dan membunuh maju bersama-sama. Sesuatu yang mengejutkan terjadi. Penampilan hewan kecil yang tampaknya belum dewasa saat ini melampaui harapan semua orang. Si kecil memegang pohon suci kecil itu, menebangnya secara horizontal dan menghancurkannya secara vertikal, mengayunkannya berulang kali. Sinar cahaya keberuntungan meledak. Raja-raja asing mengerang satu demi satu, dan dalam sekejap 6 raja tersapu. Ada pula raja asing yang tidak beruntung. Ia langsung terlempar ke dalam genangan darah. Ia menjerit dan langsung berubah menjadi tulang belulang oleh racun darah sang raja. Semua orang sedikit tercengang. Binatang kecil seputih salju di depan mereka hanya sepanjang setengah kaki. Dulu ia selalu sangat lembut. Meskipun ia dilindungi oleh Paradise Lost dan tak terkalahkan, ia tidak pernah secara aktif bertarung dengan para raja. Pada saat ini, ia menunjukkan penampilan yang begitu kuat yang membuat semua orang tercengang. Bunuh. Meskipun Keke menunjukkan kekuatan yang luar biasa, para raja tidak mundur, dan beberapa orang lagi menyerang bersama. Iblis mengunci dunia bawah. Teriak seorang raja alien, dan energi jahat hitam yang tak berujung menyerbu ke arah Keke. 3000 api karma. Kehampaan itu terdistorsi oleh api berbagai warna, menyebar ke arah binatang kecil seputih salju itu. Cahaya suci tertinggi. Cahaya yang menyala-nyala itu membelah langit dan bumi, bagaikan matahari yang tiba-tiba muncul di tengah reruntuhan dan menghantam benda kecil itu. Beberapa raja alien menggunakan kemampuan sihir mereka masing-masing, langit dipenuhi dengan cahaya terang dan pita warna-warni, dan fluktuasi energi yang mengerikan itu sangat dahsyat dan dahsyat. Keke tiba-tiba mengangkat pohon suci kecil itu dan bergumam pelan, rahasia Keke. Makan di seluruh dunia. Makhluk kecil itu awalnya ingin memiliki nama yang agung, tetapi karena nama keluarganya, si kecil berpikir bahwa makan di seluruh dunia adalah hal yang paling keren, dan akhirnya memiliki nama yang aneh. Pohon suci berwarna-warni itu menyapu 8 penjuru, dan sinar pelangi berwarna-warni bermekaran di langit. Keterampilan sihir, Demon Lock Netherworld, langsung hancur, 3000 api karma padam dalam sekejap, dan cahaya suci dari jalan ekstrim meredup dalam sekejap. 5 raja alien terlempar pada saat yang sama, dan semua orang tampak tidak senang. Sampah. Raja Singa Emas berdiri di antara kerumunan dan memberikan penilaian seperti itu kepada para pecundang tanpa ampun. Dia juga telah dikepung oleh raja-raja, tetapi ketika dia melihat musuh lamanya saat ini, dia tidak dapat menahan diri dan maju ke depan. Mau-mau kuning. Aku telah mengalahkanmu 2 kali. Apakah kau masih ingin bertarung denganku? Keke mengedipkan matanya yang besar dan menatap Raja Singa Emas dengan ketidakpuasan. Meskipun banyak raja asing telah dikalahkan oleh Keke sekarang, beberapa orang masih tidak bisa menahan cibiran ketika mereka mendengarnya memanggil Raja Singa Emas yang kuat, Huang Mau-mau. Raja Singa Emas sangat marah. Dia melirik raja-raja lainnya, lalu tanpa berkata apa-apa, dia bergegas maju sambil memegang tombak kuno Pasteur yang mengalirkan darah-darah suci leluhur setengah. Dia penuh semangat juang, dan mengayunkan tombak kuno Pasteur dengan keras. Langit dan bumi bergetar, dan ruang terpotong menjadi bagian-bagian yang tak terhitung jumlahnya dimanapun tombak darah merah itu lewat, dan ruang dimensi yang tak berujung muncul.
Kekuatan penghancur menyebabkan reruntuhan istana bawah tanah runtuh sepenuhnya, hanya menyisakan genangan darah yang diselimuti oleh surga hilang keke yang tidak terpengaruh, dan lebih dari selusin gunung di kejauhan runtuh. Bang! Namun, kekuatan tersebut langsung diblokir oleh binatang kecil dengan pohon suci berwarna-warni, menghalangi tombak kuno Pastor. Huang Mau, kau tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Ucapan kekanak-kanakan binatang kecil itu tidak membuat singa emas marah. Ia telah melupakan segalanya setelah memasuki kondisi bertarung. Raja Singa Emas memegang tombak kuno Pastor di tangannya, menciptakan angin kencang yang memenuhi langit. Kekosongan terus-menerus tercabik-cabik, dan ia menyerang Keke dengan panik. Bulu binatang kecil itu awalnya seputih giok, lalu berubah menjadi keemasan, dan akhirnya berubah menjadi hijau. Ia memegang pohon suci berwarna-warni dan bertarung melawan Raja Singa Emas, dan menghadapi semua serangan ganas dari Raja Klan Perang. Hilang selamanya. Pada saat ini, Raja Singa Emas berteriak, dan mata vertikal ketiga di dahinya perlahan terbuka, dan sedikit cahaya yang sangat aneh bersinar keluar. Untuk membuka mata vertikal ketiga, dia telah mengumpulkan kekuatan yang tak terbatas, dan itu telah diendapkan sejak lama. Awalnya disiapkan untuk Raja Sura, tetapi sekarang dia menggunakannya pada binatang kecil itu. Suara pengorbanan kuno, nyanyian Zen, himne surgawi, bergema di seluruh surga dan bumi, membuat jiwa setiap orang bergetar. Semua orang merasakan aura teror yang tak tertahankan, dengan si binatang kecil keke menjadi yang pertama menanggung beban tersebut. Tetapi pada saat ini, binatang kecil seputih salju itu seolah-olah telah membuka sebuah pintu misterius yang telah tersegel dalam sungai panjang sejarah, dan matanya benar-benar memancarkan cahaya menakutkan yang mustahil ditebak. Mata kirinya bersinar dengan cahaya gelap, bagaikan cahaya iblis dari neraka yang memancar ke dunia, membawa serta napas kehancuran. Ada cahaya putih besar di mata kanannya, seperti bintang yang tiba-tiba menyala dan menyulut alam semesta yang luas. Terdengar ledakan guntur, angin dan awan berubah, langit dan bumi kehilangan warnanya. Mata vertikal ketiga dari Raja Singa Emas dan mata binatang kecil itu memancarkan aura agung yang tampaknya memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Boom! Mata vertikal ketiga Raja Singa Emas gagal terbuka pada akhirnya. Mata itu dipaksa tertutup oleh tatapan binatang kecil seputih salju itu, dan sedikit darah benar-benar mengalir keluar di sekitar mata vertikal ketiga. Bukan karena kekuatannya tidak mencukupi, tetapi kekuatan mata vertikal ini terlalu mengerikan. Dia tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikannya sepenuhnya, dan itu terputus, dan dia hampir melukai dirinya sendiri. Raja Singa Emas mengerang dan melangkah mundur. Gemerincing, tali-tali dewa bergetar, dan Raja Sura mulai bergerak saat itu. 9 tali dewa utuh dan 4 tali dewa setengah putus menyapu pada saat yang sama, dan tiba-tiba melilit keke saat dia tidak siap. Hancurkan! Teriak Raja Sura. Setelah mencapai level tertinggi, dia sudah cukup percaya diri. Bahkan Raja Raksasa Emas, yang terkenal dengan tubuhnya yang kuat, dicekik sampai mati olehnya, apalagi seekor binatang muda. Meskipun memiliki kekuatan magis yang mengerikan, tubuhnya jelas tidak sekuat itu. Iya, keke tampak sangat marah. Pada saat tali suci melilitnya, cahaya hitam dan putih di matanya belum sepenuhnya memudar, dan dia melirik tali suci itu. Retak, retak, retak. Ke-13 tali dewa itu semuanya putus, lalu hancur berantakan, berubah menjadi abu di kehampaan. Keke melirik semua raja, dan mereka semua menghindar seolah-olah mereka adalah ular dan kalajengking. Tidak ada seorang pun yang berani mengungkapkan jati diri mereka yang sebenarnya di depan matanya. Meski begitu,
Dua raja alien itu setengah langkah lebih lambat dan tidak punya waktu untuk menyeberangi ruang untuk menghindar. Setelah tersapu oleh mata binatang kecil itu, mereka bahkan tidak punya waktu untuk menjerit sebelum tubuh dan jiwa mereka hancur. Secara diam-diam, ruang itu musnah hingga cahaya di mata Keke menghilang, dan lubang-lubang hitam mengerikan yang tertusuk di langit perlahan menghilang. Binatang kecil Keke biasanya memperlihatkan kekuatan sihir hebat dari klan naga, tetapi ketika momen bahaya yang sebenarnya tiba, ia akan melepaskan kekuatan mengerikan yang ia sendiri tidak mengerti. Raja-raja ras asing semuanya telah melihat banyak hal dan sangat terkejut. Dari sudut pandang manapun, sepertinya seseorang dengan sengaja mewariskan kekuatan magis yang besar kepada klan naga binatang kecil untuk menutupi kekuatan magis bawaan mereka. Jika kesimpulannya benar, berita mengejutkan macam apa ini? Sulit membayangkan ras apa itu. Setelah cahaya di matanya menghilang, Keke tampak sangat bingung, bergumam pada dirinya sendiri seperti sedikit bingung. Ah, aneh sekali. Terdengar suara mendesis, dan beberapa raja alien melihat bahwa itu terganggu dan melancarkan serangan ganas. Pada saat ini, Xiao Chen sudah berdiri, tubuhnya diselimuti kabut darah, dan tulang-tulangnya sepenuhnya berlumuran darah. Dia bisa menggunakan kekuatan sihirnya sebelumnya dan menyerang terus-menerus. Gelombang pedang Lingqi tampak seperti sumber kehancuran, dengan riak-riak menyebar dalam lingkaran, tetapi ketika mencapai Raja Alien, gelombang itu meledak dengan suara keras. Setelah itu, keempat petarung tangan bebas yang hebat menyerang satu demi satu. Gaya pembunuh dewa, gaya kekacauan, gaya penekan iblis, dan gaya runtuh semuanya digunakan untuk menghancurkan langit dan bumi. Kemudian 8 dunia virtual yang saling tumpang tindih muncul, dan rotasi 8 fase meletus dengan gelombang energi dahsyat. Beberapa raja alien yang bergegas maju untuk menyerang Keke semuanya tersapu. 4. Kekuatan sihir muncul kembali untuk melawan raja. Inti dari kolam darah hampir hilang, dan hampir sepenuhnya tercemar. Gelombang aura pembunuh membubung ke langit, dan bayangan para dewa dan iblis menjulang, disertai dengan gelombang raungan seperti iblis. Xiao Chen berdiri tegak di atas altar tengkorak. Seluruh tubuhnya diselimuti kabut darah, seperti orang berdarah, tetapi ia memancarkan napas kehidupan dan fluktuasi energi yang kuat. Salah satu kakinya telah melangkah ke alam makhluk tertinggi, dan kaki lainnya dapat melangkah masuk kapan saja. Kekuatan sihir dan keterampilan bertarungnya yang dulu telah kembali, dan ia dapat mereproduksi kejayaannya yang dulu. "Siapakah kalian?" Beberapa raja asing berteriak serempak. "Raja Kerangka, kau bohong, kau bukan Raja Kerangka." Pada saat ini, bawahan mantan Raja Kerangka berlian kuning tiba di sini. 10 prajurit kerangka memimpin ratusan makhluk api untuk terbang ke sini. Mereka yang memberontak terhadap Raja, mati. Xiao Chen melihat mereka terbang ke arahnya. Meskipun dia tidak bergerak, aura yang kuat dan menakutkan terpancar darinya, mengintimidasi mereka. Dia jelas bukan Raja Kerangka berlian kuning. 10 jenderal kerangka berteriak serempak, Raja pasti telah dibunuh olehnya, kalau tidak, bagaimana dia berani menggantikannya? Bunuh dia untuk membalaskan dendam Raja. 10 jenderal kerangka memimpin ratusan makhluk api dan bergegas maju pada saat yang sama. Energi api berfluktuasi hebat, bergegas menuju Xiao Chen di altar dengan panik. Boom! Istana bawah tanah yang telah berubah menjadi reruntuhan runtuh lagi. Batu-batu beterbangan ke udara, tanah runtuh, dan gelombang energi tak berujung menyapu Xiao Chen dan binatang seputih salju itu. "Kalian semua pemberontak harus mati." Setelah mengatakan itu, Xiao Chen melangkah maju di altar yang seluruhnya terbuat dari tengkorak berlian berwarna dan dengan lembut menekan udara dengan telapak tangan kanannya.
Gelombang pedang spiritual bergetar keluar, dan dengan dia sebagai pusatnya, riak-riak kehancuran tampaknya menyebar perlahan, tetapi energi tak kasat mata telah menyebar ke setiap sudut kehampaan. Puff, puff, puff. 10 prajurit kerangka di langit adalah yang pertama menanggung beban. Menghadapi Xiao Chen, yang telah melangkah ke alam manusia tertinggi, mereka tidak dapat melawan, dan gelombang pedang ini sangat mematikan. 6 dari 10 jenderal hancur berkeping-keping, berubah menjadi bubuk tulang yang melayang di langit, sedangkan 4 jenderal lainnya semua tulangnya patah, tanpa ada satu pun bagian yang utuh. Adapun ratusan makhluk api yang mengikutinya, mereka bahkan lebih sulit untuk dilawan. Mereka bagaikan ngengat yang tertarik pada api, yang hanya ingin menghancurkan diri mereka sendiri. Gelombang pedang Lingqi adalah keterampilan ajaib untuk membunuh musuh dalam skala besar. Gelombang ini bergetar dengan Xiao Chen sebagai pusatnya, memancar ke segala arah, menyapu bersih semua musuh di medan perang. Makhluk api itu terus meledak, dan bubuk tulang putih beterbangan di langit, seperti kabut hitam yang mengambang di udara. Pada akhirnya, 4 prajurit kerangka terkuat lainnya dari 10 prajurit kerangka itu hancur, dan tidak satu pun dari ratusan makhluk api yang lolos, dan semuanya berubah menjadi abu. Ahia, Keke telah tersadar dari keadaan linglungnya. Dia merasa bahwa Xiao Chen dipenuhi dengan napas kehidupan dan tampak sangat bahagia dan aktif. Semua raja sangat terkejut, bukan karena kemampuan bertarung Xiao Chen, tetapi karena kekuatan sihir yang ia tunjukkan, yang tampaknya bukan merupakan keterampilan sihir klan kerangka. Di kejauhan, Yan Qingcheng dan Yin Ying tampak semakin bingung dan saling berpandangan. Itu terlalu cepat, aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Dalam hal daya mematikan, itu benar-benar tampak sangat mirip dengan gelombang pedang Lingqi. Kedua wanita itu dengan cepat bertukar pendapat. Jika kau bukan Raja Kerangka, lalu siapa kau? Pada saat ini, Raja Mayat hidup melangkah di kehampaan dan berjalan di depan para raja. Roh jahat yang tinggi dan muram itu tampak sangat ganas, menatap laki-laki berdarah di depannya dengan pandangan muram. Raja Mayat hidup, kau dan aku berasal dari faksi kematian yang sama. Jangan terprovokasi oleh orang lain. Xiao Chen menatapnya dengan tenang. Kami telah menemukan tanda yang ditinggalkan raja kami sebelum dia terbunuh. Dia dibunuh olehmu. Orang-orang kuat dari klan perang di luar lapangan bergegas mendekat sambil berteriak. Klan perang memiliki populasi yang kecil, tetapi masing-masing dari mereka adalah orang yang sangat kuat. Kali ini, hanya selusin orang yang memasuki reruntuhan kuno, dan sekarang hanya ada 8 yang selamat. 8 prajurit dari klan perang semuanya bergegas maju, sementara Raja Alien lainnya memperhatikan semuanya dengan dingin, ingin melihat latar belakang Xiao Chen. Saat 8 orang kuat mengelilinginya, Xiao Chen juga bergerak, secepat kilat. Kekuatan sihir dan keterampilan bertarungnya sebelumnya telah pulih sepenuhnya, dan 8 fase kembali secara alami dengan kecepatan yang sangat cepat. Bang, bang, bang. Xiao Chen menyerang tanpa ragu. Serangan telapak tangan pertama menembus dada seorang pria, dan bahkan organ dalamnya hancur. Serangan telapak tangan kedua menghancurkan kepala seorang pria, dan fitur wajahnya tidak dapat dikenali lagi. Serangan telapak tangan ketiga, tangannya tampaknya memiliki kekuatan iblis, dan 8 orang kuat terbunuh satu persatu dengan satu serangan telapak tangan. Suara menembus, udara terdengar, dan sinar seperti jarum muncul di langit, merobek langit. Bersamaan dengan semburan kabut berdarah, puluhan pria kuat dari klan Scorpio menyerang secara diam-diam. Tanpa diragukan lagi, mereka juga mencurigai Xiao Chen, yakin bahwa kematian Raja Kalajengking ada hubungannya dengan dia.
Xiao Chen langsung menggetarkan 8 suara asli dan menerobos ke alam makhluk tertinggi dengan satu kaki. Kekuatan mematikan suara ini bahkan lebih mengerikan. Puff, 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 kabut darah meledak di langit, dan puluhan pembudidaya Scorpio hancur di tempat. Bunuh dia. Dua raja alien berdiri dari kerumunan dan bergegas menuju Xiao Chen. Mereka adalah Raja Suku Kelelawar Iblis dan Raja Suku Goblin. Pemimpin klan Kelelawar Iblis adalah seorang ratu dengan sepasang sayap kelelawar, sosok jahat, dan lekuk tubuh yang seksi. Namun, dia juga memiliki wajah jahat dengan kulit kebiruan ungu dan sepasang taring di mulutnya yang berkilauan dengan darah. Dia sangat tertarik dengan saripati dan darah Xiao Chen, dan dia ingin segera menyerapnya. Dia berubah menjadi cahaya hitam dan menyerbu, kedua sayap kelelawarnya membelah kehampaan bagaikan pedang surgawi, menebas tubuh Xiao Chen. Dang! Xiao Chen menghadapi serangan itu dengan pisau telapak tangannya, memotong sayap kelelawar tersebut, dan menimbulkan getaran logam. Raja Kelelawar Iblis terbang menjauh begitu tersentuh, terbang di udara, membubung ke langit, dan berteriak, dia bukan apa-apa. Raja-raja, bersatulah dan bunuh dia. Panji Raja akan menjadi milikmu, dan esensi serta darahnya akan menjadi milikku. Melihat Raja Kelelawar Iblis merasa tenang, Raja Goblin, yang sedikit di belakang, tidak ragu-ragu dan bergegas mendekat. Dia bertubuh pendek, dan seluruh tubuhnya berwarna hijau, seperti hantu jahat berwarna hijau. Dia memuntahkan gas berbau busuk dan menyelimuti mereka. Dia tidak selicik kelelawar iblis. Dia tidak meninggalkan jalan untuk mundur dan langsung menyerang ke depan. Telapak tangan Xiao Chen memancarkan cahaya kristal, yang menyebarkan gas berbau busuk itu. Gas itu membentang dengan kekuatan yang tak terhentikan, menutup ke 10 arah. Setiap arah diselimuti oleh telapak tangan darah kristal. Puff! Tangan dewa ditampar keras, dan Raja Goblin segera merasakan telapak tangannya patah dan merasakan sakit yang luar biasa. Raja-raja ras alien juga berbeda-beda, mulai dari surga keempat ikan lompat sampai surga ke-9, bahkan ada yang mencapai alam makhluk tertinggi. Raja Goblin, secara relatif, tidak terlalu kuat. Ketika ia bertarung melawan Xiao Chen, yang baru saja memasuki alam makhluk tertinggi, hasilnya sudah dapat diprediksi. Kekuatan dahsyat tangan Tuhan mengalir ke atas lengannya dalam bentuk spiral, menghancurkan bukan saja telapak tangannya, tetapi lengannya juga berubah menjadi lumpur berdarah dalam sekejap dan putus di bagian bahu. Ah! Goblin King berteriak dan mundur dengan panik, tapi bagaimana dia bisa lebih cepat dari Xiao Chen yang memiliki 8 fase kecepatan ekstrim. Dalam sekejap, Xiao Chen menyusulnya dan menebas dengan pisau telapak tangannya, memotong leher Goblin King dengan suara embusan. Kepalanya terpental miring dengan aliran darah yang banyak. Akan tetapi, ia segera tersapu kembali oleh cahaya yang disapu oleh Xiao Chen, dan tubuhnya terlempar ke dalam cincin luar angkasa. Pada saat ini, Raja Kelelawar Iblis berhenti di langit. Dia menggunakan Raja Goblin untuk menyelidiki kekuatan Xiao Chen. Melihat kekuatan tempur lawan yang mengerikan, dia tidak ingin bergegas ke depan lagi dan berteriak, "Apa yang kalian semua masih berdiri di sana? Ayo kita bunuh dia bersama-sama. Apakah kalian tidak menginginkan Panji Raja?" Sosok-sosok berkelebat terus-menerus, dan beberapa raja alien bergegas maju, siap untuk mengepung dan membunuh Xiao Chen. Beberapa orang bahkan menatap Keke untuk mencegah binatang kecil itu mengambil tindakan. Niat para raja sangat jelas, mereka ingin membunuh Xiao Chen dan mengambil Panji Raja. Namun, Xiao Chen berhasil menerobos berbagai rintangan di momen kritis ini, mencapai langit, dan langsung menuju Raja Kelelawar Iblis. Pada saat ini, 8 fase kecepatan menunjukkan kecepatan maksimumnya,
dan bahkan jika Raja Kelelawar Iblis ingin melarikan diri, dia tidak punya waktu. Bunuh dia. Raja Kelelawar Iblis memanggil semua raja dan pada saat yang sama menunjukkan keterampilan sihirnya. Sayapnya seperti pisau, memotong kekosongan dan memancarkan gelombang kekuatan yang mengerikan. Namun, sayap kelelawar iblis yang membelah kehampaan itu dicengkeram oleh Xiao Chen dengan suara, "Bang!" Lalu Xiao Chen mencabiknya dengan keras dengan kedua tangannya, dan dengan suara, "Puff!" sayap kelelawar yang sekuat besi halus itu pun terkoyak berkeping-keping. Sosok-sosok terbang ke angkasa, dan para raja berteriak saat mereka bergegas ke angkasa untuk mengepung dan membunuh Xiao Chen. Raja Kelelawar Iblis, yang sedang kesakitan luar biasa, meraungkan gelombang suara yang menyedihkan. Kekosongan itu hancur, dan lubang-lubang hitam yang merusak muncul di sekelilingnya, meledak tepat di pusatnya. Namun Xiao Chen tidak mundur sama sekali. Ia melawan balik dengan suara surgawi, "Om," dan terus maju. Itu adalah pertarungan sengit, dengan para raja mengejar Xiao Chen dari belakang, sementara dia membunuh Raja Kelelawar Iblis. Boom! Terdengar suara terus-menerus di langit, dan angkasa terus-menerus hancur. Gelombang suara mengerikan dari Raja Kelelawar Iblis tidak dapat diprediksi dan kuat. Di langit, ia terus bertabrakan dengan suara surgawi, "Om," Xiao Chen. Saat dia menyaksikan raja mendekat, senyum ganas perlahan muncul di wajahnya. Namun sekejap kemudian, senyumnya tiba-tiba membeku. Puff! Xiao Chen menggunakan pedang teleportasi dunia 8 fase untuk menusuk jantungnya. Dengan getaran yang hebat, tubuhnya hampir runtuh, dan gelombang suara juga berhenti. Suara surgawi, "Om," membunuhnya. Namun, meskipun tubuhnya hancur berkeping-keping, tubuhnya tidak sepenuhnya berubah menjadi abu. Tubuhnya dikumpulkan oleh Xiao Chen di dalam cincin angkasa. Tubuh Raja Alien itu mengandung sejumlah besar esensi kehidupan, yang merupakan bahan terbaik untuk kebangkitannya. Kekuatannya di ranah makhluk tertinggi tidak diragukan lagi telah ditunjukkan. Meskipun ia baru melangkah satu langkah, itu sudah cukup baginya untuk menghadapi raja-raja alien biasa dengan bangga. Tiba-tiba 6 sosok menyerbu dan mengelilinginya, termasuk Raja Mayat Hidup dan Raja Zombie. Semua raja memandang pedang di tangan Xiao Chen dengan rasa iri, dan Raja Hantu berkata dengan suara dingin, "Kalian benar-benar memanfaatkan kami." Namun, dia juga merasakan sakit yang tak dapat dijelaskan dan tidak berani mengatakan bahwa dia telah berpartisipasi dalam operasi untuk membunuh Raja Perang. Bunuh dia. Raja Zombie menggertakkan giginya. Dia tidak mendapatkan panji raja yang dijanjikan dan dia bertugas sebagai petarung emas tanpa hasil. Ketika keenam raja bergerak bersama, bahkan orang yang benar-benar kuat pun akan mengerutkan kening. Serangan gabungan dari keenam raja itu langsung menghancurkan langit, memancarkan cahaya yang kacau, dan mengembalikan tempat ini ke keadaan paling primitifnya. Jika Xiao Chen tidak memiliki 8 fase kecepatan ekstrim, dia mungkin akan terhantam hingga tewas di dalam. Dia terbang melintasi langit ratusan kaki jauhnya dan melancarkan serangan dahsyat terhadap raja asing sendirian. Kombinasi dari jurus kekacauan terbalik dan jurus penindasan iblis menyerang, dan langit terkoyak oleh sinar cahaya mengerikan yang bersilangan. Bayangan istana iblis yang suram muncul dan menekan Raja Alien. Boom! Menyebabkan Raja Alien itu memuntahkan darah dari mulutnya dan jatuh ke dalam bumi. Suara terobosan udara terdengar, dan 5 raja lainnya bergegas mendekat, meringankan tekanan pada Raja Alien dan membebaskannya dari tanah. Bayangan istana iblis yang menekannya meredup dan memudar. Kita harus membunuhnya. Itulah suara hati keenam Raja Alien itu. Sekarang lawannya belum benar-benar memasuki alam makhluk tertinggi, dia sudah memiliki kekuatan yang cukup mengerikan.
Jika dia benar-benar masuk, bagaimana mereka, sekelompok raja alien di alam lompatan ikan, bisa melawannya? Raja zombie dikelilingi oleh awan-awan iblis yang bergelombang dan energi mayat yang luar biasa. Gelombang energi yang besar datang satu demi satu, seperti ombak yang menghantam pantai atau meteorit yang menghantam bumi. Kekuatan yang dahsyat itu tak terbendung. Pada saat ini, Xiao Chen menyimpan pedangnya dan menggunakan keterampilan bertarung lain dari masa lalu, segel Aquarius sempurna. Sebuah vas kristal besar muncul di atas kepalanya, bening dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Cahaya suci yang menyala-nyala meledak dari vas itu, menghancurkan semua awan iblis yang tak berujung dan sepenuhnya mengalahkan energi mayat yang mengerikan itu. Cahaya ilahi bersinar ke segala arah, seperti 10 matahari bersinar di langit. Ribuan sinar cahaya melesat ke segala arah, membuat seluruh langit cerah dan cemerlang. Ada gemuruh guntur, dan langit berguncang. Raja zombie tersambar petir, dan dengan suara keras, dia terlempar. 5 raja lainnya terkejut dan bergegas menyelamatkannya. Mereka menggunakan kekuatan magis dan keterampilan bertarung mereka untuk menyerang Xiao Chen. Langit dipenuhi cahaya yang menyilaukan dan pertempuran sengit terjadi di antara para raja. Wajah cantik Yan Qingcheng dipenuhi dengan keterkejutan. Jika awalnya dia ragu, sekarang dia hampir yakin bahwa itu pasti keterampilan sihir orang itu saat itu. Gelombang pedang spiritual, suara surgawi, Om, 4 gerakan tangan bebas yang hebat, segel vas yang sempurna, dan kecepatan ekstrim 8 fase semuanya membuktikan bahwa itu adalah keterampilan unik orang itu di masa lalu. Putri ketiga dari kerajaan Sang Agung juga sangat terkejut, tetapi dia memikirkan pertanyaan lain dan berkata, bukankah Wu Zanhun itu juga memiliki keterampilan sihir orang itu? Mungkinkah orang ini juga menguasai keterampilan uniknya karena sebuah kesempatan Kiai Haji khusus? Di masa lalu, tubuh Xiao Chen tercabik-cabik dan jatuh ke dalam sumur ajaib kota mati, dan semua orang di dunia mengetahuinya. Bagaimana Xiao Chen bisa abadi jiwa dan raganya saat menghadapi sumur ajaib yang bahkan dapat melahap setengah leluhur? Akan tetapi, jika seseorang memperoleh kekuatan sihir Xiao Chen karena suatu kebetulan, lalu mengapa ada makhluk kecil berwarna putih salju yang menjaganya? Ini adalah binatang kecil tak terkalahkan yang mengikuti Xiao Chen di masa lalu. Ia seharusnya tidak mencari tuan lain. Semua ini membuat Yan Qingcheng dan Yin Ying sangat terkejut dan bingung. Banyak raja alien mengawasi kekedengan ketat untuk mencegah makhluk kecil itu melakukan tindakan apapun. Namun, di medan perang, Xiao Chen telah unggul, bertarung melawan 6 raja sendirian tanpa terkalahkan, dan lebih banyak menyerang dan lebih sedikit bertahan. Raungan. Raja mayat hidup mengeluarkan raungan rendah. Napas kematian begitu kuat. Bayangan tak berujung menyelimuti langit dan bumi. Ini adalah keterampilan uniknya, ruang bayangan. Xiao Chen tiba-tiba tertarik, dan ribuan jiwa yang mati meraung dan bergegas ke arahnya. Di antara mereka terdapat roh-roh heroik dari ras undead, yang kekuatan tempurnya luar biasa kuat. Xiao Chen secara langsung menggetarkan asal suara surgawi, meledakkan dan membunuh ratusan hantu, dan bahkan menghancurkan roh kepahlawanan yang kuat di tempat. Namun, dia tidak berani tinggal lama, karena dia sudah memiliki sedikit pemahaman tentang ruang bayangan, yang terhubung dengan tanah suci pahlawan klan mayat hidup, dan mungkin ada beberapa orang yang sangat kuat dan menakutkan di dalamnya. Benar saja, fluktuasi energi yang kuat datang dari kedalaman bayangan dan mendekat ke sini dengan cepat. 8 dunia kabur muncul di sekitar Xiao Chen. 8 fase berputar, dan kekuatan penghancur meledak, langsung meledakkan ruang bayangan dan muncul dengan tenang. Setengah tubuh Raja Mayat hidup tertusuk,
dia terluka parah dan segera mundur. Semua ini terjadi dalam sekejap. Saat Xiao Chen bergegas keluar, ia melancarkan serangan destruktif pada Raja Alien di depannya. Dunia 8 fase menyelimuti dirinya. Langit dan bumi menyatu, dan energi yin dan yang lahir. Kemudian, semburan cahaya kacau meletus, langsung menghancurkan tubuh dan jiwa Raja Alien itu. Hal ini membuat Xiao Chen merasa sangat menyesal karena dia tidak dapat mengambil jenazahnya. Tekanan yang mengerikan membuat 5 raja lainnya berubah warna, dan mereka berkumpul dan bergegas maju untuk membunuh. Dunia 8 fase muncul, meliputi kelima master dan mengisolasi mereka di dunia yang berbeda. Xiao Chen bergegas ke fase Z, seperti dewa pembunuh dengan pedang di tangan, dan Raja Alien di dalamnya berjuang untuk melawan. Saat menyerang dengan pedangnya, Xiao Chen menarik kekuatan, dunia guntur, dan dunia gunung. Gunung runtuh dan guntur menghancurkan bentuknya. Pada akhirnya, tubuh Raja Alien itu hampir runtuh. Xiao Chen memenggal kepalanya dengan pedang. Gelombang darah mengalir deras ke langit, dan dia memasukkan mayat itu ke dalam cincin luar angkasa. Kemudian, Xiao Chen berubah menjadi dunia Tianxiang, dan membunuh Raja Alien lainnya dengan suara surgawi asli, Om. 3 dari 6 raja itu lenyap dalam sekejap mata. Tekanan Xiao Chen segera berkurang. Dia bergegas ke dunia, fase bumi, memanggil kekuatan dunia lain, dan menghancurkannya menjadi berkeping-keping dengan roda 8 fase. 4 dari 6 raja terbunuh, hanya menyisakan raja mayat hidup dan raja zombie yang terluka parah. Sampah! Teriak Raja Sura dengan suara pelan. Ia dan Maonu telah mengesampingkan dendam mereka untuk sementara dan tidak lagi saling bertarung sampai mati. Ia menghancurkan kehampaan dengan satu telapak tangan, menyelidiki dunia 8 fase, dan menyelamatkan Raja Mayat Hidup dan Raja Zombie. Pedang, Ci, di tangan Xiao Chen memotong sepotong lengan bajunya dan hampir melukai lengannya. Tetapi itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa berkuasanya Raja Sura. Semua raja mengambil tindakan satu demi satu, dan 7 atau 8 dari mereka mengikuti Raja Sura dan maju terus. Binatang kecil keke menyadari situasi yang kritis, lalu berteriak, "Ah!" Sambil mengeluarkan cahaya dewa warna-warni, mengejutkan beberapa master, lalu menerjang Xiao Chen, ingin bertarung bersamanya. Raja Singa Emas telah memulihkan kekuatan tempurnya. Melihat Koko beraksi, dia sekali lagi menyerang maju dengan tombak kuno Bastet. "Aku sudah tahu siapa dirimu." Raja Singa Emas menatap Xiao Chen dengan mantap. Semua raja tampak terkejut, dan banyak di antara mereka yang memiliki beberapa asosiasi dalam benak mereka. Meskipun mereka tidak pernah keluar untuk bersaing dengan Xiao Chen selama era ketika para master top dunia kehilangan suara mereka, mereka telah mendengar banyak rumor tentangnya. Beberapa raja asing di tempat kejadian telah menebak asal-usulnya. Namun, mereka semua sangat tidak puas. Bahkan jika itu benar-benar Xiao Chen di masa lalu, apa pentingnya? Itu karena 100 ras tidak lahir pada era itu. Di kejauhan, Yan Qingcheng dan Yin Ying menunjukkan ekspresi tidak percaya. Raja Merak berwarna-warni, Jinzi, dan Pterosaurus kecil Lena juga saling memandang dengan bingung. Sumur ajaib itu melahap semua makhluk hidup. Bagaimana kita bisa lolos dan kembali? Inilah poin penting yang tidak dapat dipahami oleh si penebak, sehingga ia bingung dan tidak yakin. Raja Sura yang paling kuat dan Raja Singa Emas menyerang pada saat yang sama. Raja-raja lainnya tidak lagi khawatir dan semuanya bergegas maju. Hampir 20 raja asing menyerang pada saat yang sama. Pemandangan itu terlalu mengerikan. Saat mereka menyerang, energi dahsyat yang dihasilkan menyebabkan gunung-gunung di dekatnya runtuh secara langsung.
Bahkan jika Xiao Chen benar-benar mencapai alam makhluk tertinggi, dia tidak akan mampu menghadapi begitu banyak raja alien. Jika dia benar-benar menerima tantangan, dia akan dihancurkan dalam satu putaran. Keke juga tahu betapa kuatnya Lost Paradise itu, dan ia dengan cepat meluas, menyelimuti Xiao Chen dan dirinya sendiri. Apakah menurutmu kau akan baik-baik saja jika bersembunyi di sana? Pada saat ini, gelombang ombak yang menakutkan dan mendebarkan datang dari langit yang jauh. Raja Yaksa, yang telah menghilang selama berhari-hari, melangkah ke dalam kehampaan, rambut hijaunya menari-nari liar, dan mendekat ke sini. Seluruh dunia bergetar karena langkah kakinya. Xiao Chen memegang pedang di tangannya, penuh semangat juang, dan bekerja sama dengan binatang kecil kekeh. Apa yang dapat mereka lakukan bahkan jika mereka menghadapi kekuatan yang luar biasa? Berada di Paradise Lost, Anda pada dasarnya tak terkalahkan. Bab 405, Raja dari Segala Raja. Kekuatan dahsyat Raja Yaksa menyebar jauh dan luas, dan sulit untuk menemukan lawan di antara raja-raja dari ratusan ras. Pada saat ini, ia berjalan di kehampaan, langkah demi langkah, seolah-olah ia telah menyatu dengan langit dan bumi, dan menjadi satu dengan denyut nadi dunia. Langit yang luas mulai bergetar dengan langkah kakinya. Tekanan yang sangat mengerikan yang membuat jantung manusia berdebar-debar itu melonjak bagaikan gemuruh lautan dan retakan bumi yang luas, dan semua benda di langit dan bumi bergetar. Raja Yaksa yang kuat, meskipun dia datang sendirian, dia bagaikan pasukan ribuan orang, yang membuat orang-orang merasakan keterkejutan yang luar biasa. Semua orang kuat merasakan penindasan yang tak terlukiskan. Pertunjukan yang luar biasa. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu tak terkalahkan? Kedatangan Raja Yaksa yang kuat tentu saja membuat beberapa raja asing merasa tidak puas. Para raja tidak berani berbicara dengan keras, tetapi beberapa orang bergumam dengan suara pelan. Namun, sebagai raja dari berbagai suku, kekuatan Raja Yaksa jauh melampaui orang biasa. Pendengarannya sangat tajam, dan matanya memancarkan dua sinar hijau yang menakutkan. Dia melangkah ke udara dan mendekati para raja. Aku akan memberimu kematian. Dia muncul di hadapan seorang raja tanpa peringatan apapun, dan mengulurkan sepasang telapak tangan giok seputih salju, langsung menyegel ruang itu, meraih Raja Alien itu di tangannya, dan kemudian menarik dengan kedua tangan dengan keras, dengan suara, embusan, hujan darah berhamburan, dan mencabik-cabik Raja Alien itu di tempat. Kejam, rambut hijau Raja Yaksa berkibar tak beraturan, dan wajahnya sangat tampan, secantik batu giok. Namun saat ini, telapak tangannya yang seperti batu giok terus berdarah. Tubuh Raja Alien itu tercabik-cabik, membuatnya tampak sangat menakutkan. Rasa dingin muncul di hati para raja. Inilah Raja Yaksa yang kuat. Siapapun yang berani menentangnya pasti akan mengalami penindasan berdarah. Menurutku siapa orangnya? Xiao Chen berdiri di Paradise Lost milik Keke dan menyaksikan semuanya dengan mata kepalanya sendiri. Dia berkata dengan sangat tenang, "Aku mengambil setengah dari hati Yaksa terakhir kali, dan rasanya tidak enak." Mata Raja Yaksa bersinar hijau saat dia menatap tengkorak berdarah di depannya. Terakhir kali dia terluka parah di altar para raksasa, Xiao Chen tidak hanya menghancurkan setengah dari hatinya, tetapi juga mematahkan beberapa tulang rusuk dan merobek setengah dari paru-parunya, membuatnya dalam bahaya. Boom! Raja Yaksa datang langsung dan menyerbu. Dengan lambaian tangannya, langit runtuh. Dia mengangkat tangannya dan menebas ke arah surga yang hilang. Cahaya hijau menutupi langit dan bumi, seolah-olah langit berbintang yang luas itu terbakar. Tekanan yang mengerikan membuat jiwa orang-orang gemetar. Akan tetapi, bahkan jika seseorang mencapai alam makhluk tertinggi,
tidak ada yang dapat dilakukan terhadap hilangnya surga. Gelombang energi yang besar langsung menghilang menjadi ketiadaan di taman ilahi. Raja Yaksa yang telah bergegas maju dengan tergesa-gesa menyeberangi ruang dan mundur. Sebelumnya, dia tidak pernah bersentuhan dengan Paradise Lost. Namun, bakat bertarungnya yang luar biasa dan persepsi spiritualnya memungkinkan dia mendeteksi bahaya pada saat pertama dan mundur dengan tegas. Mari kita bekerja sama untuk menerobos masuk ke taman suci itu. Raja Yaksa melihat sekeliling, tampaknya sama sekali tidak menganggap serius raja-raja lainnya. Ia memberikan perintah ini secara langsung, bahkan mengabaikan Raja Asura yang juga telah mencapai alam tertinggi. Raja Sura mendengus dingin. Awalnya dia memimpin para raja untuk menyerang dan membunuh Xiao Chen, tetapi dia menghentikan aksinya saat ini. Raja Singa Emas mencibir "Ta." Enpa menyamar dan mundur beberapa langkah dengan tombak kuno Pasteur di tangannya. Melihat tidak ada satupun raja yang ingin bertindak, mata Raja Yaksa berkilat dingin, dan dia berteriak, "Kalau tidak sekarang, kapan lagi kalian akan bertindak?" Semua raja ketakutan ketika matanya menyapu mereka, dan hawa dingin menjalar ke tulang punggung mereka. 9 raja alien bergegas maju dan membentuk situasi maju mundur bersamanya. Raja Yaksa melirik raja-raja yang tidak maju, dan langsung bergerak. Sosoknya yang tinggi dan kekar meledak dengan fluktuasi energi yang luar biasa, dan muncul di depan raja alien. Dia meraihnya di tangannya dan berteriak, "Bunuh!" Dia mengangkat Raja Alien itu dan melemparkannya ke surga yang hilang. Raja Yaksa menggunakannya sebagai subjek uji. Harus dikatakan bahwa Raja Yaksa sangat kuat dan menyerang dengan ganas. Raja Alien tidak memiliki kesempatan untuk melawan dan kultivasinya langsung tersegel dalam sekejap. Hanya saat dia dekat dengan Paradise Lost dia mendapatkan kembali kekuatan gaibnya. Tetapi sekarang dia tidak punya cara untuk mundur dan diselimuti oleh Taman Tuhan. Xiao Chen melangkah maju sambil memegang pedang di tangannya, bagaikan dewa pembunuh. Raja alien itu terkejut saat mengetahui bahwa semua kekuatannya telah lenyap dan bahkan kekuatan sihir bawaannya telah hilang. Dia langsung berkeringat dingin dan mengeluarkan senjata sihir di belakangnya untuk melawan Xiao Chen yang mendekat. Namun, bagaimana mereka bisa melawan? Dengan suara klang, saat pedang Xiao Chen menebas, bukan hanya senjata ajaib di tangan Raja Alien itu patah, tetapi tubuhnya juga terbelah dua. Darah berceceran, mewarnai taman dewa menjadi merah. Xiao Chen memegang pedang dan menatap Raja Yaksa, menggoda, "Raja Yaksa, mengapa kau tidak melemparkan mereka semua? Semuanya, kita harus mengesampingkan prasangka kita dan bekerja sama untuk menghancurkan Taman Dewa dan membunuhnya." Raja mayat hidup yang baru saja menderita luka serius angkat bicara, terutama untuk menyelesaikan perselisihan antara Raja Sura dan Raja Yaksa. "Ya, tidak bisakah kita masuk ke Taman Suci jika kita bergabung? Jika kita benar-benar tidak berdaya, bagaimana kita para raja akan menjaga martabat kita jika berita itu tersebar?" Raja Zombie juga menasihati. Dia sangat membenci Xiao Chen. Dia dipaksa menjadi petarung medali emas tanpa imbalan apapun, tetapi tidak mendapat imbalan apapun. "Ya, mari kita bunuh dia bersama-sama. Buka Taman Dewa. .. Semua raja berteriak dan mengepung bagian depan. Raja Sura melirik Raja Yaksa dan akhirnya memilih untuk bertindak. Raja Singa Emas hanya memperhatikan binatang kecil seputih salju itu, dan dia juga bergerak maju dengan tombak Pasteur kuno yang mengalir darah leluhurnya. "Bunuh! Bunuh!" Para raja berteriak serempak dan menyerang pada saat yang sama. Tekanan yang mengerikan menyebar antara langit dan bumi. Gunung-gunung dan bumi tiba-tiba runtuh. Kekuatan hampir 20 raja alien yang digabungkan tidak terbayangkan.
Awalnya ini adalah hutan purba, tetapi sekarang semua pohon telah menjadi abu. Di bawah pengaruh energi yang merusak, bahkan gunung-gunung di sekitarnya bergemuruh dan runtuh. Pegunungan asli runtuh total. Tidak hanya pegunungan di sekitarnya yang hancur, tetapi pegunungan di kejauhan juga runtuh. Batu-batu beterbangan di udara, gelombang energi melesat ke langit, dan tanah runtuh. Pemandangan kiamat yang mengerikan, seolah-olah kiamat telah tiba. Teriakan dan tangisan mengguncang langit, dan semua raja menunjukkan kekuatan tempur terkuat mereka. Namun, menghadapi taman suci yang dipenuhi dengan esensi spiritual, semua serangan tidak efektif. Ini adalah sesuatu yang membuat semua orang merasa takut. Paradise Lost terlalu mengerikan. Berpikir kembali pada rumor masa lalu, Taman Ilahi bahkan membuat setengah leluhur kehilangan senyumnya, dan setiap raja merasa berat di hatinya. Pada saat ini, Keke mengendarai Lost Paradise untuk terbang di antara para raja, sementara Xiao Chen mulai menyerang dengan kejam. Dengan perlindungan Lost Paradise, ia secara inheren tak terkalahkan. Segel pemetikan bunga Shen Yun. Xiao Chen dengan cepat membentuk segel dewa, dan bayangan tinggi yang menyerupai dirinya, setinggi setidaknya 10 meter, muncul di belakangnya. Bunga langka di tangannya mekar seketika, untuk sementara menutupi matahari dan bulan di langit. Xiao Chen bagaikan seorang Buddha yang sedang memegang bunga dan tersenyum. Pada saat ini, dia memiliki aura dunia lain, tetapi diam-diam dia menyimpan niat membunuh yang tak terbatas. Bunga dewa mekar, melampaui semua lainnya. Kelopak bunganya pun berguguran, dan seketika itu pula sang raja alien tenggelam. Setiap kelopak yang bening mengandung kekuatan yang tak terbayangkan, bagaikan pedang surgawi yang membelah langit, menembus tubuh raja alien. Semua kelopak yang bening menembus tubuh, diwarnai merah darah, dan mengeluarkan untaian bunga darah. Bang! Raja alien itu tercabik-cabik dan terbunuh di tempat, lalu dimasukkan ke dalam ring luar angkasa oleh Xiao Chen. Tanpa menunggu raja asing lainnya membunuhnya, ia segera mundur ke Paradise Lost. Serangan ini menguras seluruh kekuatan Xiao Chen. Karena ia memiliki Paradise Lost, ia tidak perlu khawatir dan berani mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melancarkan serangan terkuat. Di bawah pengepungan begitu banyak raja alien, Xiao Chen membunuh seorang raja alien di tengah kekacauan, yang sangat mengejutkan semua orang. Bunuh. Semua raja juga memiliki nama keluarga berdarah. Melihat hasil ini, mereka semua berteriak dan melancarkan serangan yang lebih dahsyat. Xiao Chen tidak takut. Dia menatap tajam ke arah raja-raja dan berdiri di Lost Paradise menunggu kesempatan untuk bertarung. Sampai kekuatannya pulih sepenuhnya, dia akhirnya melakukan gerakan lain. Anjing Laut Acalanata. Kali ini, Xiao Chen langsung menyatukan kedua tangannya, dan bayangan Raja Ming Agung muncul. Sosok besar itu menghalangi separuh langit, seperti raksasa yang berdiri tegak, mengulurkan telapak tangan raksasa sebesar gunung dan menamparnya. Boom! Fluktuasi energi yang tak tertandingi mengguncang 10 penjuru, langit runtuh, dan telapak tangan seperti gunung dari Master Agung Ming Wang langsung menghantam tubuh Raja Alien, menyebabkannya runtuh, dan darah mewarnai langit menjadi merah. Xiao Chen memasukkan tubuhnya ke dalam cincin luar angkasa secepat mungkin. Kekuatannya terkuras sekali lagi, tetapi dia tidak takut dan perlahan pulih di Paradise Lost. Semua raja alien di sekitar berubah warna. Membunuh dua raja alien dengan dua serangan membuat orang merasa kedinginan. Hasil ini tidak dapat diterima oleh semua orang. Para raja marah, tetapi mereka tidak dapat mengubah apapun. Gaya membunuh dewa. Ribuan pedang dewa dan pedang kuno beterbangan di langit bagaikan hujan pedang. Seorang raja alien terpotong-potong dalam sekejap. Darah berceceran di langit yang dipenuhi pedang dan pedang,
membuatnya menyesal saat meninggal. Raja alien lainnya terbunuh. Serahkan nyawamu padaku. Raja Yaksa muncul entah dari mana dan akhirnya mendapat kesempatan untuk membunuh Xiao Chen yang bergegas keluar dari surga yang hilang. Xiao Chen menggunakan jurus penekan iblis, jurus pembalikan kekacauan, dan jurus runtuh di antara 4 jurus bela diri besar yang tersebar pada saat yang sama. Menghadapi Raja Surgawi yang mengerikan ini, dia tidak berani mengendur sama sekali. Boom! Langit runtuh dan Raja Sura juga datang untuk membunuh. Suara ledakan terdengar di udara, dan darah leluhur setengah terus mengalir dari tombak kuno Pasteur. Raja Singa Emas menusuk dengan tombak itu, dan dunia runtuh. Jika ketiga Raja Surgawi menyerang bersama, Xiao Chen tidak akan mampu menghentikan mereka. Kecepatan 8 fase yang ekstrim membuatnya bergerak seperti hantu, dan dia mundur dalam sekejap. Binata yang kecil keke menyelimutinya dengan Paradise Lost dan melindunginya di dalam lagi. Keduanya bekerja sama dengan sempurna. Swiss keke berubah menjadi seberkas cahaya putih dan melesat menuju bagian kehampaan lainnya. Xiao Chen sekali lagi mengumpulkan seluruh kekuatannya dan melancarkan serangan dahsyat, Space Rift Slash. Inilah hukum ilahi ruang angkasanya, yang kini telah terbangun. Retak, seberkas cahaya biru yang mengerikan merobek langit, dan retakan ruang angkasa yang besar menyebar dalam sekejap, merobek Raja Alien menjadi 2 bagian di tempat, darah berceceran, dan kabut darah memenuhi udara. Raja Alien keempat terbunuh. Raja-raja murka, tetapi mereka tidak mampu menghancurkan Paradise Lost, yang membuat semua orang sangat cemas. Ketika kekuatan Xiao Chen yang terkuras pulih kembali, keke menghindari Raja Yaksa dan Raja Sura dan bergegas menuju Raja Zombie. Xiao Chen melesat ke udara dan mengambil 7 langkah melawan naga. Raja Zombie memuntahkan kimayat yang tak berujung dan melonjak dengan fluktuasi energi yang luar biasa, tetapi tetap tidak dapat dihentikan. Dengan 7 langkah anti naga, langit hancur berkeping-keping setiap kali melangkah. Saat langkah kelima diambil, lengan Raja Zombie yang menghalanginya hancur seketika, dan langkah keenam Xiao Chen benar-benar menginjak dadanya. Tubuh krek, sang Raja Zombie ambruk dan terbunuh sepenuhnya di dalam kehampaan. Bunuh. Di sampingnya, seorang raja asing yang kekuatannya tidak terlalu menonjol, tetapi telah mencapai level kelima Fischleap, mengira dia bisa memanfaatkannya dan bergegas maju untuk membunuh. Namun, dia kebetulan bertemu dengan jurus ketujuh Xiao Chen dalam Dragon Reverse, dan tulang serta uratnya patah di tempat. Dia diinjak-injak hingga berkeping-keping dan tubuh serta jiwanya hancur, hanya menyisakan kabut darah yang mengambang di langit. Swiss. Saat kekuatan Xiao Chen terkuras, dia sekali lagi diselimuti oleh Paradise Lost milik keke. Pukulan Raja Yaksa menembus kekosongan dan melewatinya. Memburu Raja Yaksa, Xiao Chen meminta keke untuk mengawasi Raja Yaksa, ingin membawanya ke surga yang hilang. Keke berubah menjadi sinar cahaya putih dan terus menyerang Raja Yaksa dengan surga yang hilang. Tiba-tiba, sosok-sosok terbang di langit dan raja-raja mundur satu demi satu. Raja Yaksa tidak berani menghadapinya dan hanya bisa melakukan perjalanan melalui ruang angkasa untuk menghindari serangan Paradise Lost. Wuss! Pada saat ini, binatang kecil itu tiba-tiba terbang keluar dari surga yang hilang dan menerjang ke arah Raja Yaksa. Raja Yaksa mencibir dengan muram dan akhirnya berhenti menghindar. Setelah mencapai alam manusia tertinggi, dia memiliki kepercayaan diri yang besar. Jika dia tidak merasa tidak berdaya tentang surga yang hilang, dia yakin bahwa dia akan membunuh manusia dan binatang buas di depannya sejak lama. Hancurkan! Dia melangkah maju, dan cahaya hijau yang mengerikan memenuhi langit, menyapu ke bawah. Jaraknya masih ribuan meter dari tanah,
tetapi bumi sudah mulai retak saat ini, dan langit sudah hancur. Anda dapat membayangkan betapa mengerikannya kekuatan itu. Keke mengayunkan cakar kecilnya berulang kali, menyapukan sinar cahaya warna-warni ke arah Raja Yaksa, dan kekuatan sihir pengurungan klan naga yang hebat pun mencapai titik ekstremnya. Binatang kecil itu hanya punya satu tujuan, memenjarakan Raja Yaksa dan menyeretnya kembali ke surga yang hilang. Boom! Kekosongan itu hancur, dan Raja Yaksa terkejut. Awalnya dia tidak memandang rendah binatang kecil itu, tetapi dia tidak menyangka bahwa benda kecil ini dapat memecah cahaya hijau di langit, dan memenjarakannya dalam tirai cahaya berwarna-warni, menyeretnya menuju surga yang hilang dengan susah payah. Semua raja tercengang. Semua itu terjadi dalam sekejap. Sudah terlambat untuk menyelamatkannya. Raja Yaksa hendak diseret ke taman dewa oleh binatang kecil itu. Ah, bukan untukku. Rambut hijau Raja Yaksa menari-nari liar, dan dua sinar cahaya mengerikan melesat keluar dari matanya, merobek kekosongan itu. Harus dikatakan bahwa Raja Yaksa memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi. Dia memang salah satu orang terkuat saat ini, dengan kekuatan yang tak tertandingi. Boom! Pada saat dia hendak diseret ke surga yang hilang, dia benar-benar menghancurkan tirai cahaya berwarna-warni dan melepaskan diri dari kekuatan sihir besar klan naga yang mengurungnya. Meskipun binatang kecil Keke menutupi masa lalunya dengan Paradise Lost, sudah terlambat dan Raja Yaksa melarikan diri. Namun, selama proses ini, Xiao Chen telah mengambil tindakan. Tangan dewa dan pedang jatuh pada saat yang sama, dan 7 langkah melawan naga dikeluarkan dengan kejam. Tangan dewa menyerang dengan sia-sia dan berhasil dihindari oleh Raja Yaksa, tetapi langkah ketujuh Nilong menginjak bahu Raja Yaksa. Dengan suara keras, lengannya hancur. Pada saat yang sama, pedang itu menebas, dan dengan suara, embusan, gelombang darah mengalir ke langit, dan salah satu lengan Raja Yaksa terputus.